Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda melalui renungan hari ini. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam perjalanan saya ke Eropa beberapa waktu yang lalu. Dan saya akan berbagi kepada Anda pengalaman-pengalaman saya dapat melalui renungan hari ini beberapa hari ke depan. Tema kita hari ini adalah sekali seumur hidup. Nas kita terambil dari 1 Korintus 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa rasanya mendapatkan tawaran sekali seumur hidup? Itulah yang saya rasakan ketika suatu hari di awal 2024 saya dihubungi oleh seorang teman dari Amerika. Ia bertanya, maukah kamu terlibat dalam tim pujian ibadah sebagai pianis untuk memperingati 500 tahun gerakan Anabaptis di Zurich, Swiss tahun depan? Artinya tahun ini 2025. Pertanyaan ini sebenarnya hanya perlu jawaban sederhana, ya atau tidak. Namun, angka dan lokasi yang ia sebutkan itu perlu saya perjelas. Peringatan 500 tahun atau 5 abad Anabaptis di Swiss. Saya menanyakan kembali supaya memastikan tidak salah mendengar. Ketika ia menjelaskan kembali bahwa banyak pertanyaan terlintas di pikiran saya. Apakah ini sungguh-sungguh terjadi? Apakah ini candaan saja? Teman saya rupanya tidak bercanda. Beberapa waktu kemudian, ia mengirimkan saya email berisi outline event tersebut. Disusul, Ibu Debbie Prabu menghubungi saya untuk mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut dan mengharapkan kerjasama saya. Kami tahu ini bukan tanggung jawab yang mudah, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik. Nas Alkitab yang bisa mewakili perasaan dan pengalaman saya ada di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini. Saya hanya bisa melihat yang sekarang dan merencanakan untuk beberapa tahun ke depan. Sedangkan Allah memiliki hikmat untuk merencanakan jauh lebih besar dari yang dapat saya bayangkan. Ini adalah peristiwa sekali seumur hidup buat saya. Bukan karena saya tidak percaya kesempatan yang Tuhan akan bukakan di masa depan. Namun, ia mempercayakan pelayanan seakbar MWC atau Mennonite World Conference, yaitu organisasi gereja Anabaptis yang anggotanya tersebar di 59 negara. Ini memang bukan keikutsertaan saya yang pertama dengan MWC, karena tahun 2022 diadakan konferensi serupa di Ungaran, Jawa Tengah. Namun, jumlah peserta pada waktu itu masih dibatasi sehubungan dengan angka penularan COVID-19 yang masih tinggi. Bagi saya ini adalah juga sebuah kasih karunia. Apakah skill saya sebagai pianis paling mumpuni? Tentu tidak. Banyak yang lebih piawai memainkan lagu dengan aransemen yang indah. Mengapa Tuhan memberikan kepercayaan sedemikian besar bagi saya untuk melayani sebuah event dengan rentang waktu 500 tahun kepada saya yang saat ini belum genap berusia 50 tahun? Amazing. Karena kasih karunia itulah saya sadar Tuhan bisa pakai siapapun seturut kehendaknya. Yang saya perlu terus belajar adalah pasrah, berserah, dan percaya kepada rancangan Tuhan. Dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan berikan kesempatan yang sekali saja kita alami. Hidup di dunia, menikah dengan pasangan kita, mendidik anak tunggal adalah beberapa contoh di antaranya. Meskipun ketika menjalaninya kita menghadapi pergumulan dan tantangan tidak mudah, kita perlu mensyukuri dan minta anugerah Tuhan untuk menyanggupkan kita karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya. Setuju?